di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Dengan suara lantang kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama, pelayan-pelayan yang masih dalam koridor Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan, yang pertama adalah semakin giat, meningkat kegiatan-kegiatannya. Semakin giat artinya bertambah-tambah semangatnya di dalam melayani Tuhan. Sebagai hamba-hambanya yang dipercayakan beberapa tugas bagi kita, nilai apakah dalam dirimu ada yang pertama ini? Semakin giatkah saudara di dalam Tuhan, atau mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan? Jadi yang paling penting bagi pelayan-pelayan Tuhan, yang pertama poin ini adalah tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan. Tidak mudah meninggalkan pertemuan-pertemuan. Tidak mudah membatalkan tugas-tugasnya. Berjuang dia. Sekalipun ada kesulitan, mungkin sakit, mungkin kesibukan, tapi berjuang dia untuk bertanggung jawab. Tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan. Mana namanya para pelayan Tuhan? Coba renungkan ini menjadi modal kita di tahun ini. Apakah saudara mudah mengganti tugas? Atau ada rasa tak nyaman? Aduh, gimana ya? Ini ada tamu, padahal aku tugas. Seringkali kalau saya nggak tugas, nggak nyaman perasaan saya. Ini harus ada tertoreh di hati kita. Ya, tidak mudah meninggalkan pertemuan-pertemuan. Itu satu prinsip hamba Tuhan, prinsip orangnya Tuhan. Kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi justru yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan di akhir zaman ini adalah semakin giat melakukannya, semakin giat menasihati, semakin giat untuk memberi dorongan di antara kita para pelayan dan juga umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya tidak izinkan anak itu berisik-bisik dan anak itu oleh perhatikan. Sayang ya. Coba tahun 2021 kita semua menertibkan, termasuk anak-anak kita. Ya, mereka tak paham, orang tuanya harus tak kasih tahu, walaupun belum langsung ditangkapnya. Tapi kalau terus dibilangin, nanti dia akan sadar bahwa di gereja nggak boleh lari-lari, nggak boleh latihan karate seperti tadi. Saya langsung saya tegur. Dan ini gereja tempat doa enak, bukan olahraga. Dan dia orang pertama paling bawah, dia pertama kali dia bilang. Itulah hebatnya anak-anak ini, sudah langsung bela diri kalau masih kecil. Dia kan pertama paling bawah. Ya, tapi kau sudah ikut dulu dia. Tapi paling tidak dia tahu bahwa hal itu tidak pantas di gereja, lompat lari-lari, yang itu nggak boleh. Ya. Jadi di situ boleh dinyalakan lampu kita terang supaya anak main-main di situ ya. Baik, kembali kita ke kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang harus kita nilai dari diri kita? Saya sebagai gembala menilai saya. Jangan nilai orang lain. Saya nilai diri saya. Saya semakin giat kan? Atau mudah, ya ciri orang yang tidak menghargai panggilannya adalah mudah dia, enteng bagi dia pelayanan itu. Enteng tidak datang. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab penuh dengan panggilannya, di hatinya memang tertoreh kasih Allah seperti yang dikhotbahkan Ibu Gembala kemarin, dia berpikir 7 kali lipat soal pelayanannya. Dia berjuang ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi fondasi kita tahun 2021 ini, fondasinya harus betul. Jadi yang pertama, ya tidak ada kata mundur dari pelayanan. Makin giat, semakin semangat menjelang kedatangan Tuhan. Ya, semakin dekat. Yang kedua, semakin meningkat dalam pelayanan. Wahyu 2 ayat 19. Ini cirinya tuh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bergerak di hati Tuhan, yang bergerak di visi Tuhan. Yang kedua, sama-sama dengan suara lantang. Wahyu 2, 19. 1, 2, 3, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Berarti kan ini perlu dianalisa. Katanya, kata Tuhan kepada jemaat itu, bahwa aku tahu kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Yang disimpulkan
bahwa pekerjaanmu yang terakhir ini lebih banyak dari yang pertama. Maksudnya apa itu? Yang pertama pelayanannya sedikit. Yang pertama dulu baru-baru masuk di gereja GPD Keluarga Allah ini tak tahu pelayanan. Setelah mulai lama mengikuti firman Tuhan, terpanggil ikut pemuritan khusus, mulai diambil satu pelayanan. Dan pertama-tama melayani, pelayanannya sedikit saja. Tetapi setelah yang terakhir ini, maksudnya kalau dinilai sekarang, dinilai terakhir, pelayananmu lebih banyak. Berarti dia meningkat di dalam melayani Tuhan. Ya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Itulah cirinya bahwa Tuhan menilai kita giat di dalam Tuhan. Ini ada beberapa yang double pelayanan ini. Ya. Kerjaannya dulu sedikit, tapi sekarang sudah banyak pekerjaannya. Kerjakan ini, kerjakan itu. Ikut ini, ikut itu. Doa ini, doa itu. Besok sana, besok sini. Pokoknya pelayanannya ramailah di akhir-akhir ini. Dan kalau boleh nanti ada poinnya. Ya. Tuhan temukan kita pada akhir dari pelayanan kita, lagi rame-ramenya pelayanan kita. Istilah warung, kita tutup warung kita di sore hari, pelanggan lagi rame-ramenya, lagi sibuk-sibuknya kita. Tuhan temukan kita nanti lagi heboh-hebohnya dalam pelayanan. Ya, jadi yang kedua itu bahwa pekerjaan kita yang terakhir ini dinilai Tuhan harus lebih banyak. Kelompok selnya bertambah. Ya. Kalau itu pemimpin sel, dia mampu membawa selnya bertumbuh berkembang sampai mengkader orang di kelompok sel itu, dan yang akhirnya yang dikader itu menjadi pemimpin selalu. Inilah yang disebut bertambah-tambah itu. Lebih banyak pekerjaanmu yang sekarang daripada yang dulu baru-baru kamu masuk di pelayanan ini. Kalau dia pemain musik, permainannya meningkat. Dulu kuncinya salah-salah, sekarang menjadi lebih manis dan harmoni. Dulu nggak tahu ton lagu ini tebak-tebak aja, selalu kalau ketinggian kerendahan karena tebak-tebak. Tapi setelah lama melayani, musiknya bagus. Lagu ini dia hafal, oh yang ini lagunya C, yang ini G. Semakin rapi, permainannya juga halus. Itulah yang Tuhan minta, itulah yang Tuhan mau. Saya waktu SMP, SMA main musik, sudah ingat saya beberapa kunci lagu. Betapa baiknya engkau, tapi itu pasti G. Itu SMA saya sudah tahu itu. Itu pasti G. Jadi kita berjuang menghafal kunci-kunci kalau kita pemain musik, yang mencintai pelayanan kita pemainan musik, bukan asal-asal. Meningkat dia. Dulu waktu bermain musik cungceng, udah gitu aja, tunjas. Tapi yang sekarang Tuhan lihat manis permainannya. Ada kerinduan, ada tangisannya. Dan sebagai pemain musik, dia merasa gagal dan risau ketika permainannya tidak membuahkan satu pelayan yang baik dalam hadirat Tuhan. Kita katakan dia tepuk-tepuk dada, Tuhan aku gak berhasil hari ini, hancur kali permainanku. Itu yang Tuhan lihat. Pemimpin pujian juga begitu. Dulu pemimpin pujian gak bagus, tapi sekarang makin dirapi, makin variatif. Ya, seperti itu. Itu yang Tuhan lihat. Amin para pelayan. Ya kelompok sel juga begitu tadi. Dan saudara harus bangga. Ketika di akhir tahun 2021 ada kelompok sel yang berbagi karena sudah bertambah. Dan akhirnya kita buat kelompok sel baru. Saudara akan bangga menjadi sebuah prestasi. Dan saya berdoa dan menunggu tahun ini kelompok sel mana yang akan bertumbuh. Pertama dia membagi dua. Kita tunggu. Mari sama-sama kita fokus kepada jiwa-jiwa. Karena dengan bertambahnya jiwa-jiwa ditempatkan di kelompok sel, dengan sendirinya kelompok selnya bertambah besar. Kalau sudah ada 14 kakak, itu nggak bisa dipertahankan, harus sudah dibagi 7 kakak. Seperti itu. Jadi meningkat ya. Saya begitu. Lagu-lagu saya hafal kuncinya. Jadi kalau orang langsung saya ingat itu, oh ini kuncinya. Walaupun saya sudah lama nggak main musik. Oh ini kuncinya. Allah itu baik, pasti kunci A. Jadi seorang pemain musik berjuang menghafal kunci supaya nggak berantakan ketika main. Coba kalau kita main, Allah itu baik, nggak naik kan? Apa nggak dosa di hati? Tiba-tiba pemimpin pujiannya kasih kode, dinaikkan. Sudah dinaikkan kuncinya,
Tapi pemimpin pujiannya nggak bisa naik, atau naiknya setengah, makin kacau, urapannya makin hilang. Ini ada rasa kesal. Tuhan ampuni saya. Saya pun kalau berkhotbah rasa tak diurapi, sampai di kamar saya tepuk-tepuk dari Tuhan. Tadi saya nggak pas, nggak ngejos sekali saya bawa firman itu, ampuni saya. Itu rasa tanggung jawab kita. Jadi pemain-pemain musik perhatikan itu. Kalian itu bukan cuma bisa, aduh kalau sepele dan ringan. Ingat firman Tuhan, mene tekel uparsin, ditimbang dan ditemukan terlalu ringan. Jangan Tuhan lihat pelayanan kita terlalu ringan. Maksudnya apa Pak? Sepele kita dengan pelayanan kita, itulah yang terlalu ringan. Gak berbobot, gak berat. Aboy main, gampang main, biasa main. Nah itulah itu yang sepele itu. Lalu ada tulisan di dinding, mene tekel uparsin. Apa artinya katanya diterjemahkan sama Nabi? Ditimbang dan kedapatan kau terlalu ringan, dan sudah diputuskan malah itu terbunuhlah raja itu karena dia hilang pemerintahannya sebab mene tekel uparsin. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Jadi semakin meningkat dalam pelayanan, katakan amin juga. Pikirkanlah itu. Maka target kita tahun ini, gereja ini punya cabang 1. Itu berat itu. Tapi saya doa, itu Tuhan gerakkan di hati saya. Entah seperti apa nanti caranya. Entah seperti apa posnya, pos apa, pos PI atau apa kayak itu. Saya lagi doa untuk itu. Sebab Tuhan mau lihat pekerjaan kita yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Meningkat. Yang ketiga, bahwa hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4:16. Jadi tidak mundur, apalagi hilang. Mari kita baca bersama 2 Korintus 4 ayat 16. 1, 2, 3, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah Paulus. Dan kita rindu seperti itu. Manusia jasmani, manusia alami, manusia natur semakin merosot. Tetapi ada yang tidak merosot, justru dibaharui dari sehari ke sehari. Apa itu? Manusia rohani kita. Saya dah dengar kadang-kadang keluhan-keluhan ya. Saya dulu pengembala juga sering bertukar keluhan sakit gitu. Saya dengar Pak juga lututnya sama dengan saya, sudah sakit ya. Pak Manase kakinya sakit. Ada juga yang laporan di pengembala, ibu-ibu juga banyak yang susah berdiri, sakit ya. Inilah tubuh. Dan memang bagaimana mau dibilang, itu akan semakin merosot. Maka kemarin saya katakan sama anak-anak muda ini, apa? Hikmah dan pikiran mungkin masih ada pada kami, tapi tenaga ada pada kalian. Jadi tenaga sudah kita andalkan anak-anak ini. Maka kalau mereka enggak boros tenaganya, kita rasa-rasa gimana gitu. Teringat kita waktu di kampung, basbus soal pekerjaan itu. Sampai saya hubungkan dengan lutut ini, mungkin terlalu boros dunia, sehingga sekarang lutut ini orang gak kuat. Intinya memang manusia fisik ini, manusia jasmani ini menurun. Apalagi ibu-ibu paling banyak tuh kecenderungan seperti itu, yang mungkin melahirkan, ya, udah gak kuat. Enggak dingin banget, kedinginan. Ya, ngelihat, pas ngelihat, mau ngobrol itu, ngelihat tuh, penaruh lo, mau ngobrol. Udah turun kesehatan itu. Dan itu percayalah, siapkanlah diri kita, itu semakin menurun dari tahun ke tahun. Saya bisa bayangkan waktu saya umur setongko ini, di sininya saya naik, di sananya saya turun. Habis jam 3 menjadi semua ngambil apa di atas, apa namanya itu, markisa itu kan dari sini jabatannya tapi kemana-mana dia gitu. Jadi di sini sendal kita, di sana kita turun di pastori sana, bisa kayak monyet kita man dari atas ke atas gitu. Nah sekarang naik ke atas genteng saya, udah rasa gimana gitu. Oke, itu kita tidak bisa kerjakan banyak tentang itu. Tapi ada yang Tuhan jamin dalam diri kita. Manusia rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Hanya itu yang bisa kita kerjakan. Semangat kita semakin mengepul, semakin bergairah. Walaupun rasanya tenaga memang tak ada lagi, tapi hati masih pengen lakukan ini, masih pengen buat itu, masih pengen lakukan ini. Tapi tubuh memang sudah lemah. Jadi yang ketiga ini, pertahankan
dalam dirimu, bahwa hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari lewat firman Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat Roh Kudus yang bekerja, sehingga pikiran kita hanya ke pelayanan. Sampai ngigau pun pelayanan. Bapaknya Rick Warren, pendeta di Amerika, sampai ngigau. Dia seorang, kalau nggak salah, tentara satu kali berhati misi. Jadi masa tuanya dia berhati misi. Sampai ngigau jadi udah mau meninggal ini. Pastikan semua patok-patoknya, tancapkan pakunya, pastikan semua pekerja makan. Ayah kata Rick Warren, ada apa ya? Pastikan semua para pekerja semua makan. Dia seperti bercerita membangun gereja di mana-mana. Pastikan patoknya. Lalu sadar, ngigau bapaknya, sakit mau mati. Lalu yang terakhir dia bilang, selamatkan jiwa satu orang lagi, selamatkan jiwa satu orang lagi, selamatkan satu jiwa lagi. Itu terus berulang-ulang diperkatakan bapaknya, baru mati. Wow, mulia sekali nih bapaknya Rick Warren ini. Dia katanya ke pulau-pulau kemana-mana itu bersama rombongan bangun gereja sana sini, bertukar, lalu dia mampu bertukar. Lalu dia meninggal. Satu jiwa lagi, selamatkan satu jiwa lagi. Itu yang membuat Rick Warren menjadi gereja besar dari dorongan ngigaunya bapaknya itu. Satu jiwa lagi selamatkan, satu jiwa lagi selamatkan, dan mati lama. Inilah yang fisiknya sudah betul-betul tak ada lagi kekuatan fisiknya, tapi rohnya dibarui dari sehari ke sehari sampai hari matinya. Hari matinya dia ngigau, dan ngigaunya adalah pelayanan. Haleluya. Apa ngigau kita kalau kita ngigau? Ada pernah dengar istri atau suaminya ngigau malam-malam? Sekali-sekali dengarkan. Suatu dokter, ada yang bayar lebih. Telur tunai. Berarti rakyat ini begini. Sampai ngigau tentang hal terus nanti. Pas hati mana pas satu telur tunai. Iya. Telur tunai semua. Lawur behargaan tombok negara supaya saya ikutan. Coba kalau ngigau dilihat suaminya dan ngigau istrinya, jangan sampai dia tinggalkan imannya, jangan, nggak boleh. Jadi, gua mau tinggal layani pikiran. Nomor pindah keluar. Terus siram air panas sama ini. Pelayan ada yang menukar nomor pilih. Atau ada yang ngigau. Pas tapon. Haleluya. Fisik tidak bisa lagi kita atur itu. Saya jujur aja, udah segini lah mungkin. Tetapi ada yang harus dibangun. Dan itu bisa dikerjakan tanpa energi. Berdoa, mikirkan Tuhan, fokus pada pelayanan, terus nanti akan bergerak. Haleluya. Apa ngigau saudara akhir-akhir ini? Ada yang ngigau, aku lagi baik, dokter timbara, aku lagi baik. Pelayan ada yang boleh mengampuni. Ada yang mau ngigau mana tuh? Dokter timbara ya, anak semua dia boleh juga. Waktu di baris itu ya, tatai mana satu macam. Mereka ini yang paling umum itu lebih. Nah satu sih kan macam itu sendiri. Itu karena firman Tuhan. Apa lagu kita kan? Nam di mimpiku sai ho dia uradi. Pero dua sabama. Jadi itu anak Tuhan itu, hamba Tuhan itu dinipi nabe oleh Tuhan. Mimpi nabe Tuhan. Lalu ya. Yang keempat, Mazmur 84 ayat 8. Sama-sama kita baca Mazmur 84 ayat yang ke-8. 1, 2,
Mazmur 84 ayat 8, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Inilah hamba Tuhan yang dikenang Tuhan itu, makin lama makin kuat. Ya. Jadi semakin giat pertama, yang kedua semakin meningkat dalam pelayanannya, yang ketiga dibaharui dari sehari ke sehari, ya. Yang keempat semakin kuat. Seperti kayu jati, makin lama makin kuat. Kayu jati katanya cirinya gitu. Kalau ini perabot dari kayu jati yang tua, itu katanya makin lama makin kuat, bukan busuk. Ya. Semakin lama semakin kuat. Semakin lama menjadi pelayan di sini semakin kuat. Jauh dari perpecahan. Sama seperti yang saya sampaikan di Mubes. Banyak sih yang memancing-mancing, saya lihat ini itu. Tapi saya bilang, pilihan boleh beda dan yang menang memang harus satu, nggak semua menang. Tapi kemenangan itu bisa kita buktikan bersama, sama-sama menang. Kalau kita mau mendukung yang menang. Sebab dalam gereja tidak ada oposisi. Jadi kemenangan kita di Mubes kemarin adalah kemenangan kalau semua mendukung. Siapapun ketua kalau tidak didukung ya nggak akan jadi apa-apa. Di dalam pelayanan kita pun semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Saya berharap Tuhan berkenan membuka pelayanan kita di yang lain. Para hamba Tuhan ini yang sudah gembala-gembala sendiri dipersiapkan untuk terlibat dalam pembukaan sidang-sidang baru. Jadi harus semakin kuat. Jadi nilai dirimu kalau semakin lemah itu bukan dalam perkenanan Tuhan, tapi semakin kuat. Dan yang terakhir, setia pada tugas sampai akhir masa. Setia pada tugas sampai akhir hidup kita. Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46. Saya tunggu kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 46. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini yang paling penting. Apa yang saya maksud? Orang bisa jago di awal-awal, tapi tidak mampu bertahan sampai akhir. Yang berhasil itu adalah yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu pada waktu tuan itu datang. Wah, saya harus berjuang ini. Udah 20 tahun saya jadi gembala. Kalau di tahun ke-25 saya hancur, gak ada gunanya itu. Banyak kita lihat beberapa hamba Tuhan saya temukan itu tidak bertahan sampai akhir, hilang dia. Setia sampai akhir hidup kita, sampai ketika Tuhan datang menjemput kita. Kita sedang giat-giatnya bekerja, sedang kuat-kuatnya, sedang rame-ramenya. Ingat para pelayan Tuhan, tidak ada kata mundur dari pelayanan. Yang adalah maju, bertahan sampai akhir hidup kita. Sampai pada waktu Tuhan datang ditemukan kita lagi kerja keras. Fisik kita mungkin sudah tidak bisa gapai ini dan jangkau itu. Sudah terbatas melangkah ke sana dan mundur ke sini. Tapi hati kita masih di situ. Dan yang Tuhan lihat adalah hati kita. Niat kita masih di situ, hati kita masih di situ. Pikiran kita Tuhan lihat kedalamannya, apa yang kita pikirkan. Sejauh mana kita menggumuli kelompok-kelompok yang ada pada kita. Sejauh mana kita berdoa bagi mereka. Sejauh mana kita ingin mensupport dia bangkit. Sekali lagi, kaki kita nggak bisa selincah dulu lari sana lompat sini untuk pekerjaan Tuhan ini. Sudah semakin terbatas. Tetapi hati kita tak bisa dibatasi. Masih terus memikirkan, masih terus membangun, masih terus rindu menjangkau jiwa-jiwa. Ini penting Bapak Ibu. Permulaan sesuatu sangat penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengakhirinya.
Kalau toh tumpang kita di akhirnya, dan ceritanya dulu saya melayani, saya lebih senang mendengar saya dulu perampok, saya dulu pecina, saya dulu itu narkoba, tapi sekarang puji Tuhan saya dipakai Tuhan. Itu cerita bagus. Jangan, dulu saya pendeta kok saya, dulu banyak zaman kami, dulu saya memimpin pujian, dulu saya urus sekolah minggu, gak ada gunanya itu. Sekarang apa? Yang Tuhan mau adalah apa kita sekarang? Haleluya. Ayah nih, pasal kamu jadi, ada anak peti nasor, musik sini dulu sini. Ayo kita biasakan tertib tahun ini ya Bapak Ibu ya. Kan udah 21 tahun gereja ini berjalan. Tolong semua dewasa. Yuk berlomba kita semua. Saya memang ya sudah lama, sudah mau mati kita ini, sudah mau mati saya. Perlu lagi apa kata orang. Penting bagaimana kita berbuat. Ya, yuk sama-sama kita tertibkan, anak-anak ditertibkan, remaja kita tertibkan. Memang gak waktunya lagi di zaman ini, udah mau datang Tuhan, kita gak sungguh-sungguh mau jadi apa kita. Fokus kita sekarang, jangan terhilang. Jadi yang terakhir ini penting. Dulu saya anggap Tuhan kok, dulu saya melayani, dulu kami di Medan, dulu kami di Sibolga, dulu kami di Duri. Cerita itu tak berguna kalau sekarang kita tidak meningkat lebih dari itu. Mana aminnya saudara? Misalnya waktu Joshua Lubis, dulu saya di Duri yang mampu begini, itu dulu. Tapi kalau sekarang lebih meningkat lagi, oh ya pantaslah dulu aja inang ini sudah begini, pantas sekarang luar biasa berarti. Nah itu baru sinkron dia. Saya Pak Roy dulu Pak, waktu kami di kaum muda Pak, saya tiap hari saya di gereja ini ngajak kawan kami begini-begini. Lalu sekarang gimana Pak? Harusnya dulu sudah begitu, oh pantaslah Pak Roy sekarang menggebu-gebu dalam pekerjaan Tuhan ini. Dulu pun rupanya sudah sepertinya. Itu dia baru sinkron. Karena yang Tuhan mau adalah Tuhan temukan kita sedang giat-giat bekerja pada waktu kedatangan. Malah dia cerita dulu, puji Tuhan lalu sekarang saya mengenal Tuhan. Dulu saya angsuran-angsuran, tidak pernah saya gereja sampai umur sekian. Nah itu tuh, tapi sekarang puji Tuhan lah, saya sudah melayani Tuhan. Tinggal saja kita tambahkan kalimatnya, mantap Pak, bertahan sampai akhir zaman ya. Tinggal tambah. Sebab banyak yang jatuh, sudah banyak yang tawar hati seperti kalau Bapak pendeta Manahan kemarin. Tawar hatinya, bahkan tampil menjadi pengeja-pengeja. Ya pengeja kan, yang di kemarin itu. Dari dulunya, dari zaman nenek moyang kita sudah cerita tentang kedatangan Tuhan. Tapi kita, dia tahu firman, bahkan cerita nenek moyang dia tahu. Akhirnya dia tawar hati dan dia mengejek. Kenapa bisa begitu? Dia tidak sungguh-sungguh dibaharui dari sehat. Perjuangan kita masih panjang sampai pada matinya. Indah kalau kita mati dalam pelayanan, sebab kita akan berhadapan dalam kekekalan. Dan hari-hari ini yang paling penting kita perhatikan adalah kekekalan kita. Dunia dan segala aksesoris yang ada ini hanya menyertai kita sampai mati. Setelah itu kita akan bawa roh kita menghadap Tuhan tentang apa yang kita kerjakan di bumi, dan itu kekal. Saya kadang-kadang selalu berpikir begitu. Kalau ada sakit, saya lihat istriku sudah kurang sakit kakinya ini kan. Kemarin dia siung aku, susu, langsung seperti sesak dia, udah gak kuat lagi malam ini sakit, dipanggil tukang mulut. Jam 10 malam itu panggil tukang mulut. Inilah mau jadi apa lagi, kita hanya kerja sebentar di sini kelompok. Karena apa itu kemarin itu udah tahan, langsung panggil tukang mulut. Kita udah selesai, dalam hati kita udah selesai. Maka saya berharap anak-anak ini kayak orang Coconakan ini langsung tangkap visi Tuhan. Orang tuanya sudah mau mati, persiapkan dirinya. Kita sudah tidak lama dan memang kita akan bertemu Tuhan dan tidak perlu ditakuti soal kematian. Karena itu keuntungan bagi kita. Kalau hari-hari ini kita giat-giatnya sampai ditemukan, pada hari terakhir kita mengerjakan pekerjaan kita dalam giat-giatnya, Tuhan dalam menjemput kita. Haleluya. Saya rindu para pelayan mengingat kelima ciri pelayan yang dikenal Tuhan ini. Pertama, kita semakin giat.
tidak semakin giat, salah. Yang kedua, semakin meningkat dalam pelayanan. Yang dulu masih sedikit pelayanannya, sekarang mungkin banyak. Yang ketiga, bahwa dia dibaharui dari sehari ke sehari. Walaupun dagingnya sudah makin meleset, sudah sakit, tapi rohnya makin bergairah, makin bersemangat. Dan yang keempat, semakin kuat. Semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Tentu ini bicara roh. Semakin kuat rohnya. Dan yang terakhir, ditemukan setia sampai pada kedatangan Tuhan. Sedang giat-giatnya kita bekerja. Lalu kita akan mendengar kalimat terbaik dari Tuhan. Masuklah anakku, sabaslah, ikutlah dalam perjamuan yang telah disiapkan oleh Bapamu untukmu. Nikmati. Itu kata yang akan kita dengar nanti pada waktu kita mati. Yang mati, yang gak bisa dengar itu telinga jasmani ini yang akan busuk ini, tapi telinga rohani kita ada. Itulah yang akan mendengar nanti dari kuburan suara seru, suara. Lalu semua orang mendengar dari kuburan bangkit ketika mendekat anak Allah, suara anak Allah. Ini dah gak dengar. Manusia rohani kita dengar. Tuhan datang dari kerjaan. Apa yang kau lakukan? Sabaslah engkau. Kita rindu itu dengan sabaslah engkau. Masuklah ke dalam kesenangan Tuhan. Engkau yang telah setia sampai akhir. Mari kita tingkatkan pelayanan kita tahun 2021. Semakin giat. Semakin giat. Hindari mene-mene tekel uparship. Ditimbang terlalu ringan dan terlalu putuskan. Jangan ringan pelayanan kita. Bobotnya harus kita jaga. Kita terus merindukan pelayanan, memikirkan pelayanan. Berapa jemaat kita di kelompok, pikirkan dia, doakan dia, tangisi dia. Itulah yang Tuhan lihat bahwa kita sungguh-sungguh memegang tugas catatan yang Tuhan beri. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Satu pujian kita naikkan dulu. Pemain musik, kita naikkan dulu satu pujian sambil merenungkan kebenaran ini. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Selidikian, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau mata dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki ya, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang ada dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi.
dibaharui dari sehari ke sehari, semakin kuat dan setia pada tugas sampai pada kedatangan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Sama hamba ini mempertanggungjawabkan pelayanan Tuhan percaya kepada kami. Tahun 2021 ini agar pelayanan kami semakin meningkat di dalam Tuhan. Berikan kami roh yang rela, roh yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan, kami akan turun kepada perintah perkataan-Mu dan mengikuti Engkau sejauh mana Tuhan bawa kami dalam pelayanan. Urapi kami dan pakai kami sampai pada akhirnya Tuhan temukan kami sedang giat-giat dan bekerja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur. Sebentar kami berikan persembahan dan bincang-bincang tentang pelayanan kami. Diberkati seluruh hamba-hamba ini semua dan seluruh persembahan kami boleh kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin.